죄송합니다. 제가 말주변이 조금 부족합니다. 아, 그래? 네. 너는 네 삶을 살아. Berlatar pada tahun 2020, lebih tepatnya di tengah merebaknya pandemi corona, dari semua bisnis yang hancur saat PSBB dan lockdown dilakukan, bisnis permodalan justru tumbuh paling subur di antara yang lain. Namun, ada seorang mafia korporat yang justru memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, bahkan memaksa untuk mengambil alih aset orang-orang yang sedang kesulitan akibat terdampak pandemi, dan inilah Bloodhounds. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang atlet tinju kelas bawah bernama Kim Kun-woo yang sedang berlatih keras untuk mengikuti sebuah pertandingan lokal. Meskipun hidupnya sederhana, Kun-woo memiliki kepribadian yang baik dan berjiwa penolong, di mana hal itu dibuktikan ketika Kun-woo tetap bertindak sopan kepada seorang preman mabuk yang bertindak anarkis di dalam bus, seolah menegaskan kalau kemampuannya bukan hanya sekedar di dalam ring tinju, tapi juga untuk melindungi orang lain di sekitarnya. Perlu diketahui, Kun-woo adalah seorang yatim yang hidup berdua bersama ibunya setelah ayahnya nggak tahu kemana, di mana dia bekerja serabutan sementara sang ibu membuka kafe kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Sayangnya saat PSBB, tidak ada satupun pelanggan yang datang sehingga memaksa ibunya untuk memohon kepada pemilik ruko untuk meminta kelonggaran. Alasan itulah yang membuat Kun-woo mengikuti pertandingan tinju, karena jika menang, uang hadiahnya bisa untuk membantu ibunya membayar sewa ruko dan beberapa hutang. Di sisi lain, diperlihatkan seorang bankir yang sedang rapat dengan seorang pengusaha korporat yang kita panggil saja Tuan Mudahong untuk membahas proyek pembangunan gedung yang mangkrak akibat pandemi dan berimbas kepada hutangnya di bank. Lalu di tengah rapat itu, muncul seorang pria paruhbaya yang memiliki julukan The Nice Guy yang ikut bergabung dalam rapat tersebut, di mana dia dikenal sebagai rentenir kaya dan punya pengaruh besar di balik berbagai bisnis di wilayah itu. 지금 대화가 어디까지? Usut punya usut, Nice Guy dikenal sering meminjamkan uangnya ke berbagai kalangan, mulai dari UMKM, ojek online, bahkan perusahaan besar sekalipun. Meskipun begitu, dia selalu menolak disebut rentenir karena menganggap dirinya sebagai investor yang sudah lama bermain di dunia keuangan. Dalam rapat tersebut, Tuan Mudahong akhirnya terpaksa meminjam dana tambahan sebesar 1 triliun rupiah dengan syarat Nice Guy meminta disediakan sebuah kasino kecil di lantai paling atas gedung tersebut. 현억을 투자할 준비가 되어 있습니다. Sampai di sini, belum diketahui rekam jejak Nice Guy yang sebenarnya. Yang jelas, dia memiliki jaringan bisnis gelap yang sangat luas di bidang simpan pinjam, sangat profesional dan tersistem dengan sangat baik. 출발해. 병신이 죄송합니다, 누님. Kembali ke Kun-woo, pertandingan tinju antar kabupaten akhirnya resmi dimulai dan meskipun terpaksa diadakan tanpa penonton karena pandemi, namun hal itu tidak menghentikan Kun-woo untuk tampil maksimal dengan pertahanan yang sangat kokoh. Satu persatu musuhnya selalu KO hanya dengan satu serangan jab kiri ke arah liver. Sampai akhirnya dia berhasil menembus babak final, di mana dia harus berhadapan dengan seorang petinju profesional yang sudah berpengalaman dan dikenal kuat di atas ring bernama Woo Jin. Di sini melihat lawannya hanyalah para amatiran, Woo Jin terlihat sangat provokatif dan meremehkan sampai dia berhadapan dengan Kun-woo yang sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Melihat kebiasaan Kun-woo yang hanya menggunakan tangan kirinya, Woo Jin sempat memiliki rencana untuk menjebaknya. Namun tetap saja prakteknya, refleksnya masih kalah cepat sehingga sekali lagi Kun-woo berhasil menjatuhkan Woo Jin dengan satu pukulan telak ke arah rusuk. Setelah pertandingan selesai, Kun-woo kemudian mengajak Woo Jin untuk makan bersama karena baginya pertarungan hanya sebatas di atas ring, dan karena sama-sama lapar, Woo Jin pun akhirnya menerima ajakan tersebut. 동정 아냐 나? 레프트는 왜 이렇게 세냐? 근데 왼손은 왜 그렇게 세?
Dalam obrolan itu, Gunwoo sempat memberitahu bahwa alasan dia mengikuti pertandingan itu adalah untuk membantu melunasi hutang ibunya. Dan dari sana, karena Woojin adalah tipikal orang yang ekstrovert keras, keduanya langsung merasa nyambung dan semakin akrab setelah sadar kalau mereka berdua sama-sama pernah menjalani wajib militer. 경례 받으시면 않겠습니다. Malam harinya, Gunwoo langsung menemui ibunya dan memberikan amplop berisi uang hasil pertandingannya untuk membantu melunasi hutang. Di mana hal itu tentu saja membuat sang ibu terharu karena merasa uang hadiah tersebut seharusnya digunakan untuk kebahagiaan anaknya sendiri. Namun bagi Gunwoo selama masih bisa melihat senyum ibunya, maka semuanya akan baik-baik saja. 가자 엄마. 가자. 머리 뽀글뽀글한. 엄마 밥 먹었어? Singkat cerita, keesokan harinya, diperlihatkan Nice Guy yang kembali mulai menggerakkan para agennya untuk mendatangi para pemilik dan penyewa usaha, termasuk ibunya Gunwoo, di mana mereka ditawari pinjaman melalui perusahaannya yang bernama Smile Capital dengan dalih program bantuan pemerintah bagi pengusaha UMKM yang terdampak pandemi, sehingga banyak yang tergiur dan akhirnya meminjam uang karena bunganya rendah. Tanpa mereka sadari, dalam perjanjian kontrak tersebut, terdapat klausul tersembunyi yang mengharuskan para debitur untuk membayar biaya tambahan hingga 10% dari total pinjaman setiap minggunya, dan jika tidak bisa membayar, maka orang-orang Nice Guy akan memaksa mereka untuk menyerahkan jaminan hutang tersebut. Intinya, Nice Guy memanfaatkan situasi di tengah masyarakat yang kesulitan akibat terdampak pandemi dan menjalankan skema untuk menjerat para korbannya ke dalam hutang yang tidak masuk akal untuk mengambil alih aset mereka. Kembali ke Gunwoo karena gym tempat latihannya tutup setelah dia menang kompetisi kemarin. Dia memutuskan untuk mengunjungi kos milik Woojin. Namun saat mencari alamatnya, dia justru melihat seorang tunawisma yang sedang dianiaya oleh sosok misterius. Sebagai orang yang gak tegaan, tentu saja Gunwoo pun langsung bergegas mengejar orang tersebut. Tapi ternyata dia merupakan seorang wanita yang mengaku bukanlah penjahat yang Gunwoo pikirkan dan meminta Gunwoo untuk tidak ikut campur jika tidak tahu urusannya. 뭐? 아까 그 아저씨가 쫓겼는 줄 알고. Orang ini bernama Hyunju, seorang mata-mata sekaligus debt collector yang bekerja untuk kakek angkatnya bernama Choi Taeho. Meskipun begitu, Tuan Choi bukanlah rentenir yang berkonotasi negatif, melainkan seorang miliarder yang menggunakan hartanya untuk benar-benar membantu orang yang kesulitan dengan cara meminjamkan uang tanpa bunga sepeser pun. Sangat berbanding terbalik dengan perusahaan Smile Capital yang dijalankan oleh Nice Guy. Di sini, Hyunju lalu memberitahu kalau ada sekelompok sindikat yang melakukan penipuan dengan mencuri identitas para gelandangan untuk meminjam uang dari pemodal, di mana dia berniat menyelidiki kasus tersebut. Mendengar hal itu, Tuan Choi yang tidak ingin cucunya berada dalam bahaya kemudian menghubungi kenalan lamanya yang merupakan mantan militer untuk mencarikan pengawal yang bisa dipercaya dengan syarat berpengalaman, memiliki kemampuan bela diri, rajin sholat, dan menguasai 5 elemen. 봐볼게요. 뭔가 재밌는 게 있을 것 같아. 그래 부탁 좀 할게. 예, 충성. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, diperlihatkan kroni-kroni Smile Capital yang mulai bergerak menagih hutang dengan mendatangi satu persatu tempat usaha para debitur, termasuk milik ibunya Gunwoo. Dari yang tadinya sangat santun, kali ini mereka datang dengan sangat kasar dan menuntut pembayaran biaya perpanjangan yang disebut sebagai pengganti bunga rendah. Namun karena merasa tertipu, ibunya Gunwoo yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat mereka tanpa ragu mulai merusak toko miliknya. 지금 여기 Dalam keadaan ketakutan, ibunya Gunwoo kemudian menelpon anaknya dan memintanya untuk segera pulang karena ada sekelompok pria yang mengancamnya. Mendengar hal itu, Gunwoo pun langsung berlari sekuat tenaga menuju lokasi dan tanpa banyak bicara, dia menghajar semua agen Smile Capital yang ada di sana seorang diri dengan tangan kosong karena telah menyakiti ibunya. Di saat yang bersamaan, Nice Guy muncul bersama tangan kanannya dan menjelaskan jika ibunya Gunwoo telah meminjam uang dari perusahaannya.
Namun alih-alih takut dan segera membayar, Gunwoo justru menuntut ganti rugi atas kerusakan toko ibunya, di mana sikap berani itu langsung memancing perhatian Nice Guy yang memerintahkan eksekutornya yang kita panggil saja Baim untuk memberinya pelajaran. Meskipun melawan seseorang dengan postur tubuh sebesar itu, Gunwoo sama sekali tidak gentar dan mencoba melesatkan beberapa pukulan. Namun kali ini dia menemukan lawan yang sepadan dan benar-benar dibuat kewalahan karena setiap pukulannya tidak berpengaruh sama sekali bagi Baim dan justru dialah yang habis babak belur. Sampai di titik ini, Nice Guy sempat terkesan dengan kegigihan Gunwoo karena selama ini hampir tidak ada yang mampu bertahan melawan Baim. Namun ketika Nice Guy berniat merekrutnya, dia justru dibuat emosi setelah Gunwoo dengan berani meludahi wajahnya di depan para anak buahnya, di mana dia kemudian memberikan kenang-kenangan di wajah Gunwoo mirip seperti luka di wajahnya. Akibat perbuatan Nice Guy, Gunwoo harus mendapatkan 30 jahitan di wajahnya dan sedikit nyut-nyutan apalagi saat meletus es batu. Di sini saat Woojin membaca kembali kontrak pinjaman ibunya, saat itulah dia sadar kalau Smile Capital telah menipu ibunya Gunwoo dengan menyembunyikan bunga yang tidak masuk akal. Namun meskipun mengetahui hal itu, Gunwoo sengaja tidak melaporkan ke polisi karena sebelumnya Nice Guy telah mengancam akan menghabisi ibunya jika sampai masalah ini dibawa ke pihak berwajib. 엄마 위험해질 수도 있잖아. Karena tidak punya pilihan selain membayar tagihan sebelum bunganya semakin membengkak, Woojin kemudian mengajak Gunwoo menemui seorang rentenir teman lamanya yang bisa memberikan pinjaman. Namun karena syaratnya mereka harus bergabung sebagai debt collector di bisnisnya, Gunwoo pun langsung menolaknya karena itu artinya dia sama saja dengan Smile Capital yang akan memeras warga yang sedang kesusahan. 빨리 정해. 형, 가자. 감사했습니다. 그냥 다음에 올게요. 가자. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Hyunju yang sedang membuntuti seorang sindikat penipuan pinjaman. Namun di sini dia masih belum mengetahui kalau sindikat itu adalah bagian dari Smile Capital, di mana para anggotanya mengumpulkan identitas para tunawisma sebanyak-banyaknya untuk kemudian didaftarkan ke pay letter dan menghilang begitu saja setelah uangnya cair. Sampai di sini, Hyunju lalu menyampaikan temuannya itu kepada Tuan Choi yang membuat beliau langsung paham pola cara kerja orang-orang itu dan bisa memastikan kalau orang ini hanyalah sebagian kecil dari sebuah sistem yang lebih besar. 튀어와. Kembali ke Woojin yang masih bingung mencari uang, dia lalu menghubungi seniornya saat wajib militer dan kebetulan sekali meskipun dia tidak bisa membantu secara langsung, namun dia bisa memperkenalkan mereka kepada Tuan Choi yang sedang mencari seorang pengawal dan konon, beliau sangat disegani dan bisa menyelesaikan masalah semua orang dengan cara yang halal. 흥신소 얘기를 들어보니까 인천에 있는 어떤 조폭들을 두들겨 Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan Tuan Choi dan sesuai dengan yang mereka dengar, Tuan Choi bukan hanya seorang miliarder biasa, melainkan sosok yang sangat dihormati dan bahkan dikelilingi oleh agen-agen berbakat yang sedang menyamarkan identitasnya. 조금 부족합니다. 아, 그래? 네. 너는 네 삶을 살아. Dan setelah melihat kemampuan dan latar belakang yang cukup meyakinkan, Tuan Choi akhirnya setuju untuk mempekerjakan Gunwoo dan Woojin untuk membantu Hyunju. Namun masalahnya, mereka terlebih dahulu harus membujuk Hyunju agar bersedia untuk bekerja bersama mereka. Beliau bahkan langsung memberikan gaji untuk 2 tahun ke depan karena mengetahui kondisi Gunwoo yang sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang ibunya. Malam harinya, diperlihatkan Nice Guy yang kedatangan tamu yaitu Tuan Muda Hong yang datang bersama sepupunya seorang kepala polisi. Dan saat sebelum menemui mereka pun, beberapa anak buah Nice Guy sempat memperingatkannya agar berhati-hati karena keluarga Tuan Muda Hong dikenal memiliki banyak koneksi kuat mulai dari penegak hukum hingga kalangan politisi. Meskipun memiliki backingan yang luar biasa,
Namun tetap saja, Tuan Muda Hong adalah berandal tanpa pengalaman yang lahir dari keluarga serba ada sehingga membuatnya seringkali meremehkan orang lain. Dalam pertemuan itu, Tuan Muda Hong langsung to the point kalau dia sudah mendapatkan sisa dana yang dibutuhkan sehingga Nice Guy tidak perlu ikut campur. Bahkan Tuan Muda Hong sengaja mempermainkan Nice Guy hanya untuk menunjukkan kekuatan keluarganya. Di mana sikap tersebut otomatis memicu amarah Nice Guy hingga akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk mencari kelemahan orang yang sok berkuasa itu. 알겠습니다. Keesokan harinya, diperlihatkan Gunwoo bersama Woojin yang mulai bekerja di mana mereka diminta untuk pergi ke sebuah toko buku untuk menemui Hyunju. Di sana, mereka tanpa sengaja justru melihat Tuan Choi menyimpan banyak sekali uang di rak-rak buku. Hal itu tentu saja membuat Gunwoo dan Woojin terkejut sekaligus penasaran kenapa Tuan Choi tidak menyimpan uang sebanyak itu di bank. Tidak lama kemudian, Hyunju akhirnya tiba di tempat itu. Namun seperti yang sudah diperkirakan Tuan Choi sebelumnya, dia langsung menolak bantuan kakeknya karena merasa selama ini dia bisa menjalankan pekerjaannya sendirian. Mendengar hal itu, Gunwoo pun sampai berlutut dan memohon agar diberi kesempatan masa percobaan selama 1 bulan terlebih dahulu mengingat dia benar-benar membutuhkan pekerjaan untuk membantu melunasi hutang ibunya. 제발. 일단 일어나세요. Karena merasa iba, Hyunju akhirnya mengajak Gunwoo dan Woojin makan di warung Pujazim dan disinilah Gunwoo lalu menceritakan musibah yang menimpa keluarganya yang intinya dia harus membayar utang beserta bunganya yang mencekik kepada seorang bos mafia. Bahkan ibunya juga mengalami kerugian besar karena kafenya dihancurkan. Namun dia tidak berani melapor ke polisi karena mereka mengancam akan menghabisi ibunya. 알아요? 알죠. Pada momen ini, Hyunju kemudian menceritakan tentang seorang sindikat yang menjalankan aksinya dengan mencuri identitas para tunawisma untuk digunakan meminjam uang dengan identitas berbeda-beda. Dan dari pola yang dia temukan, Hyunju meyakini ada sosok besar di balik operasi tersebut yang terafiliasi satu sama lain. 오늘 우리가 할 일은 양재명이 하룻밤에 Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung memulai pekerjaan pertama dengan mengawasi pergerakan sindikat Smile Capital saat menjalankan aksinya, di mana Hyunju menugaskan Gunwoo dan Woojin untuk mengamati secara langsung bagaimana mereka beroperasi di lapangan dan siapa sosok di balik operasi besar tersebut. Dari hasil pantauannya, akhirnya terungkap kalau mereka mendekati para tunawisma dengan berpura-pura sebagai sekte pengemis yang ingin memberikan santunan sebesar 500.000 dari pemerintah, di mana hal itu membuat para korban pun tanpa adanya rasa curiga langsung percaya dengan kedok tersebut. Namun di balik itu semua, sindikat itu justru memanfaatkan kondisi mereka dengan mengambil kartu identitasnya, lalu menggunakan identitas tersebut untuk mengajukan pinjaman ke berbagai rentenir sehingga para tunawisma tanpa sadar dijadikan tumbal dalam praktek penipuan pinjaman yang sama sekali tidak mereka ketahui. 너 이게 아니라 이놈의 새끼야. 가면 안 된다고. Disinilah ada seorang tunawisma yang mengenali para sindikat itu dan justru dihajar. Sampai akhirnya Gunwoo tentu saja tidak bisa tinggal diam melihat hal itu di depannya sehingga dia pun keluar untuk menyelamatkan si korban. Namun di hari pertama kerja, tindakan itu justru membuat Hyunju marah karena aksi spontan tersebut beresiko mengacaukan penyelidikan yang sedang dijalankan, di mana Hyunju langsung memutuskan untuk memecat Gunwoo dan Woojin karena dianggap tidak mematuhi perintah dan telah merusak rencananya dalam mengumpulkan bukti. 씨발 내가 나서지 말랬죠. Di tengah ketegangan itulah, Gunwoo lalu membuka luka di pipinya dan mengatakan kalau dia tidak ingin ada orang lain yang mengalami nasib buruk seperti dirinya. Gampangnya meskipun beresiko membuat Smile Capital menjadi lebih waspada, namun inti dari apa yang mereka lakukan adalah untuk menolong orang-orang dan itulah yang dia sedang lakukan. Di mana kata-kata itu bisa merubah pikiran Hyunju sehingga dia memutuskan untuk memberi mereka satu lagi kesempatan. 한번 생각해 보세요.
내가 이럴 줄 알았어. Di tempat lain, diperlihatkan Tuan Muda Hong yang dijebak oleh para anggota Smile Capital saat dia sedang mencuci mobilnya, di mana hal itu merupakan buntut dari keberaniannya yang tempo hari meremehkan kekuatan Nice Guy. Dan meskipun memiliki backingan kuat, sebagai seorang berandal manja, tidak sulit bagi mereka untuk mengancam Tuan Muda Hong agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari sini, akhirnya diketahui juga alasan Nice Guy memaksa memberikan pinjaman kepada Tuan Muda Hong bukan sekedar bisnis permodalan, melainkan bagian dari rencana licik untuk mengambil alih seluruh hotel dengan menjebaknya melalui kerjasama dalam menjalankan judi ilegal. 어서 봅시다. Di sisi lain, diperlihatkan anggota sindikat yang sedang melapor kepada atasannya kalau dirinya baru saja dihajar oleh dua pria misterius yang menggunakan topi kucing merah, di mana sebelumnya dia pernah berurusan dengan penagih utang yang memakai topi serupa. Mendengar hal itu, atasannya pun langsung panik karena itu artinya sindikatnya mulai terendus banyak pihak dan untuk memastikan kecurigaan tersebut, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat di mana mereka meminjam uang. 돈 빌린 데가 어디야? 가방 끄고 와요. Kembali ke Hyunju bersama Gunwoo dan Woojin, meskipun mereka sadar kalau akan ada akibat dari tindakan mereka barusan, namun mereka tidak menyangka akan secepat ini di mana diperlihatkan dua orang anggota sindikat Smile Capital yang datang ke toko buku, bahkan mendobrak pintu toko yang berbeda dari pintu toko aluminium pada umumnya sehingga justru membuat mereka merasakan adanya kejanggalan dari toko buku tersebut. 중정비가 와해 부수겠다. Tidak lama kemudian, Hyunju lalu melaporkan semua kejadian itu kepada Tuan Choi dan menjelaskan kalau dia ingin menangkap sebuah sindikat agar tidak ada lagi korban penipuan. Bahkan Gunwoo yang sebelumnya juga pernah berurusan dengan kelompok tersebut mendapatkan luka sobekan di wajahnya. Menurutnya, jika mereka tidak segera dihentikan, maka semua usaha Tuan Choi dalam membantu orang-orang miskin akan sia-sia karena uang yang dipinjamkan justru akan berakhir di tangan sindikat jaringan penipuan pinjaman tersebut. 순식간에 없앨 수 있잖아요. 답답하세요? 전 더 답답해요. Pada momen ini, Gunwoo juga menjelaskan kalau pemimpin Smile Capital memiliki tanda codet di pipinya di mana penjelasan itu langsung membuat Tuan Choi makdek seolah dia mengenali siapa orang yang dimaksud. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, Tuan Choi akhirnya mengetahui kalau pemilik sekaligus CEO Smile Capital bernama Kim Myung-gil yang tidak lain adalah The Nice Guy. 대표가 김명길이 진짜 알아봐 주세요. Dari kejadian itu, akhirnya mulai terungkap siapa sebenarnya Tuan Choi dan Nice Guy. Jadi dulu, Tuan Choi adalah seorang bos rentenir yang mendirikan perusahaan investasi dengan puluhan anak buah termasuk salah satunya adalah Nice Guy. Namun saat berada di puncak kejayaannya, beliau justru memilih menutup bisnis tersebut karena mendapat hidayah dan ingin taubat. Bahkan dia rela membebaskan para debiturnya yang masih memiliki utang di mana keputusan itulah yang menjadi titik awal mula perbedaan jalan antara dirinya dan Nice Guy. Setelah Tuan Choi resmi pensiun, Nice Guy yang saat itu masih miskin justru nekat merampok berangkas perusahaan bersama tangan kanannya yaitu Baim. Sebenarnya Tuan Choi berhasil memergoki aksi pencurian tersebut sehingga terjadi pertarungan sengit. Bahkan Tuan Choi sempat mengalahkan Baim dalam duel 1 lawan 1 dan melukai wajah Nice Guy. Namun ketika berhadapan dengan dua orang sekaligus, Tuan Choi yang sudah terluka parah pun tidak bisa berbuat banyak hingga dia justru dilempar keluar gedung. Tidak hanya mencuri uang perusahaan saja, Nice Guy juga membawa kabur surat-surat utang bernilai puluhan miliar dan membakar kantor tersebut untuk menghilangkan jejak. Sementara di sisi lain, Tuan Choi harus berjuang lama untuk memulihkan tubuhnya karena sempat berada di ambang kematian dan sejak saat itu dia benar-benar meninggalkan dunia mainstream dan fokus pada kegiatan amal dengan sisa aset yang dimilikinya. 사장님,
Hal itu berbanding terbalik dengan nice guy yang justru semakin gencar mengumpulkan pundi-pundi cuan dan menagih para debitur menggunakan surat utang Tuan Choi sampai kekayaannya menumpuk dari praktik haram yang terus dilakukannya berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, dia memperlihatkan aset miliknya berupa ratusan kilo emas batangan yang disimpan rapi di dalam kontainer dan rencananya dia akan menggunakan emas itu sebagai bekal untuk melarikan diri ke luar negeri jika bisnisnya di Korea gagal. 내가 너한테 뭘 못해주겠니? Keesokan harinya, diperlihatkan Hyunju, Gunwoo, dan Woojin yang sedang makan di warung Pujazim dan saat ini mereka mulai jadi lebih dekat satu sama lain di mana Hyunju mulai bercerita tentang kebaikan Tuan Choi yang telah mengadopsinya sejak usia 10 tahun. Beliau dikenal sebagai sosok yang tulus dalam membantu orang-orang miskin. Bahkan dari Tuan Choi, Hyunju belajar banyak mulai dari cara bertahan hidup, melindungi diri hingga keterampilan memanjat pohon semangka yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. 사장님이 진짜 좋은 분이라는 게 느껴져. 부페 다 쓸자 오늘. 좋아. Singkat cerita, setelah mengetahui kalau sosok dalang di balik sindikat itu adalah nice guy, Tuan Choi secara langsung meminta Hyunju untuk menghentikan penyelidikannya dan tidak lagi terlibat dengan kelompok sindikat tersebut. 유일한 소원이. Tapi meskipun sebelumnya telah berjanji kepada Tuan Choi untuk tidak lagi terlibat dengan sindikat Smile Capital, setelah melihat di depan matanya sendiri hampir semua UMKM kecil menjadi korban akibat ulah mereka, Hyunju pun spontan menarik ucapannya kembali dan saat itu juga mereka langsung mendatangi markas kelompok sindikat tersebut dan kembali memata-matainya. 일로 와. Namun tanpa mereka sadari, ternyata para anggota sindikat Smile Capital telah menyadari bahwa aksi mereka sudah ketahuan dan berniat menjebak Hyunju dan yang lainnya dengan memancing mereka ke sebuah stasiun bawah tanah terbengkalai dan menyiapkan puluhan orang untuk mengeroyok mereka. Menyadari kedua temannya dalam bahaya, Hyunju terpaksa meminta bantuan kepada Tuan Choi dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengirim 2 orang kepercayaannya untuk menangani situasi tersebut. Sampai di sini, kita lalu diperkenalkan dengan salah satu anak buah Tuan Choi yang bernama Ajun, penjual sashimi yang sangat ahli menggunakan pisau, di mana dia dikirim untuk mengecek rumah Gunwoo dan menyelamatkan ibunya. Sementara itu, Gunwoo dan Woojin harus melawan anak buah Smile Capital semampunya karena jumlah lawan yang jauh lebih banyak dan di saat sudah hampir tumbang, Hyunju datang membantu seolah memberi mereka harapan sehingga keduanya pun kembali bangkit, menghajar semua orang di sana dan pergi dari situasi tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria yang kita panggil saja Leon yang juga merupakan anak buah Tuan Choi datang ke sana untuk membantu Hyunju. Namun setelah mengetahui kalau pertarungan sudah berakhir, dia pun justru dibuat kagum dengan kemampuan Hyunju dan teman-temannya. 죄송합니다. 푹 자. Atas kejadian tersebut, Tuan Choi langsung mengambil sikap tegas dengan memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah karena konflik ini melibatkan sindikat berbahaya yang benar-benar serius dan bisa merenggut nyawa mereka. Oleh karena itu, Tuan Choi lalu berniat mengambil alih urusan nice guy di mana dia akan menyelesaikan urusan lamanya bersama kedua anak buahnya. 주무세요.
Keesokan harinya, diperlihatkan nice guy yang sedang menjenguk anak buahnya yang terluka akibat serangan yang mereka lakukan sebelumnya. Dari keterangan yang didapat, sosok yang menyerang kelompoknya merupakan seseorang yang sangat ahli menggunakan pisau. Mendengar hal itu, nice guy pun langsung curiga bahwa seseorang yang telah mengganggu bisnisnya adalah mantan bosnya yang gagal dia habisi, yang tidak lain adalah Tuan Choi. 범이한테 1시까지 사무실로 오라고 해. 회의 좀 하자. 재미있어졌어. Artinya, Ajun dan Leon juga merupakan mantan rekannya dulu, di mana mereka adalah dua orang kepercayaan Tuan Choi yang sangat ditakuti pada zamannya. Dan faktanya, saat memutuskan berkhianat 20 tahun yang lalu, bukan hanya Tuan Choi, namun nice guy berniat menghabisi semua bawahan Tuan Choi dengan membayar beberapa gangster di wilayah itu, dan hanya ada dua orang yang berhasil lolos dari serangan tersebut yang tidak lain adalah Ajun dan Leon. Sehari-hari, Ajun diketahui mengelola sebuah restoran sashimi, namun di balik itu, dia sebenarnya merupakan algojo mematikan yang sudah lama bekerja untuk Tuan Choi sejak masih aktif menjalankan bisnis permodalannya. Sampai pada titik ini, mereka pun harus kembali bekerja seperti 20 tahun yang lalu dengan melakukan investigasi dan mempelajari Smile Capital meskipun hanya mereka bertiga yang tersisa. 중대야, 바로 보내야지. 임정도 스마일캐피탈 전략기획실장입니다. Namun pertama, mereka harus terlebih dahulu memindahkan seluruh uang yang ada di toko buku karena Tuan Choi yakin cepat atau lambat nice guy akan segera menemukan tempat itu. Tapi karena mereka hanya bertiga, beliau terpaksa harus menyuruh Hyunju bersama dengan Gunwoo dan Woojin untuk melakukan hal itu secepatnya tanpa mereka sadari. Di luar, Baim dan salah satu rekannya diam-diam sudah memata-matai toko buku yang mereka jadikan berangkas uang. Sampai di sini, karena jumlah uang yang sangat banyak, Gunwoo dan Woojin berinisiatif mengambil troli di dalam gudang. Namun tanpa diduga, mereka telah ditunggu oleh Baim yang berniat menghabisi mereka hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Pada waktu yang bersamaan, Hyunju yang memantau dari CCTV juga melihat sosok mencurigakan dan langsung menyusul mereka. Naasnya, dia justru diserang oleh sindikat Smile Capital lain yang sedari awal sudah mengincarnya. Meskipun begitu, Hyunju masih berusaha melawan dan ternyata bukan hanya Gunwoo dan Woojin yang merupakan seorang atlet. Hyunju juga merupakan atlet kendo sehingga ketika lawannya meremehkannya, Hyunju justru bisa membalikan keadaan sampai akhirnya berhasil melumpuhkan orang itu dan memborgolnya di sebuah pipa besi. Kembali ke gudang meskipun harus menghadapi dua orang sekaligus, Baim yang memiliki tubuh yang besar awalnya mampu menahan semua serangan Gunwoo dan Woojin, bahkan setiap pukulan mereka seolah tidak memberikan efek apapun. Namun tetap saja, setiap orang memiliki batasan masing-masing dan melawan dua orang atlet finalis yang terus menyerang, lama-kelamaan badan gempal tersebut mulai goyah sampai akhirnya Gunwoo menggunakan pukulan seriusnya untuk melumpuhkan Baim. Sampai di sini, mereka pun bergegas kembali ke atas dan justru melihat sindikat Smile Capital yang sebelumnya sudah diborgol ternyata berhasil melarikan diri. So, mereka pun langsung mempercepat proses pemindahan uang karena khawatir orang itu akan kembali dengan membawa bantuan yang lebih banyak. 가만히 있지 말고 담으라니까. Dan benar saja, tepat setelah mereka beres memindahkan semua uang dan puluhan kilo emas batangan ke dalam mobil, sindikat Smile Capital kembali bersama anggota gangster mereka untuk mengepung Hyunju, Gunwoo, dan Woojin yang sudah bersiap meninggalkan lokasi. Dalam keadaan terdesak itulah, mereka pun nekat menerobos palang pintu belakang dan berhasil melarikan diri.
Sampai di sini pun karena mobil yang dipakai Gunwoo membawa beban yang terlalu berat, mobil yang dikendarainya tidak bisa melaju kencang sehingga mengharuskan Hyunju untuk membantu mengurus gangster Smile Capital yang mengejarnya. 형 괜찮아? Dan meskipun mereka bisa menggulingkan mobil tersebut, sayangnya mobil sport mereka juga rusak sehingga memaksa mereka untuk turun dan berlari membawa puluhan kilo emas. Dan sampai di sini pun karena masih dikejar puluhan anggota gangster Smile Capital, mereka terpaksa harus meninggalkan emas-emas tersebut agar bisa kabur dengan selamat. Setelah berhasil lolos, Hyunju, Gunwoo, dan Woojin lalu kembali ke rumah Tuan Choi di mana Hyunju langsung meminta maaf karena kehilangan beberapa uang milik kakeknya. Namun alih-alih marah, Tuan Choi justru lebih khawatir dengan kondisi cucunya karena baginya keselamatan jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang. Keesokan harinya, atas keberhasilan memindahkan uang dari toko buku, Tuan Choi menganggap utang Gunwoo telah lunas sehingga sekarang dia bisa keluar dari pekerjaannya. Bahkan Tuan Choi berniat membantu ibunya dengan membuka kafe di kota Nganju. Namun di momen ini, Gunwoo justru memohon agar tetap dilibatkan dalam melawan Nice Guy sampai tuntas karena dia ingin membalas kebaikan Tuan Choi. 돈이 없어서 병원도 못 가고. 네. Setelah itu, Gunwoo bersama Hyunju dan Woojin lalu bertemu dengan Ajun di restorannya yang juga dihadiri oleh Leon, di mana dia menegaskan apa yang mereka lakukan sekarang adalah tindakan kriminal sehingga besar kemungkinan mereka tidak akan bisa melanjutkan karir mereka di dunia tinju. 필수! 선배님이라 부르고 싶습니다! 여기 탕하고 밥 좀 내와라. Di sini karena mereka hanya berlima, mereka pun harus membagi tugas. Leon dan Hyunju akan mengurus petinggi sindikat Smile Capital, sementara Ajun, Gunwoo, dan Woojin akan memata-matai rumah sakit tempat Baim dirawat. Namun sebelum itu, mereka terlebih dahulu harus menjalani latihan singkat tentang teknik penggunaan pisau, paling tidak untuk mengantisipasi serangan musuh. Begitu juga dengan Hyunju yang membeli motor sesuai dengan kebutuhannya, di mana dia berlatih untuk menyerang musuh ketika berkendara. Singkat cerita, Ajun bersama Gunwoo dan Woojin akhirnya sampai di rumah sakit tempat Baim dirawat dan langsung masuk melalui pintu belakang. Secara kebetulan, Ajun melihat anggota sindikat yang kemarin menyerang toko buku dan baru saja masuk ke dalam lift di mana mereka berinisiatif menangkapnya dan membawanya untuk diinterogasi. Di sisi lain, diperlihatkan Leon bersama Hyunju yang juga berhasil melumpuhkan petinggi sindikat Smile Capital di area parkiran gedung, di mana dia dibuat tidak berdaya setelah menerima serangan pisau yang tepat mengenai bagian lehernya hingga membuatnya mengalami luka serius. Kejadian itu pun langsung membuat Nice Guy naik pitam setelah dua orang kepercayaannya diserang secara mendadak. Terlebih ketika mengetahui penyerangnya telah menculik salah satu anak buahnya. So dia pun mulai mengecek CCTV untuk memastikan siapa orang yang telah menculiknya. Bahkan sampai memaksa Tuan Muda Hong dan sepupunya yang bekerja di kantor polisi untuk membantunya. 준민이 친 놈들 바로판 찾아와. Di sisi lain, sesampainya di dalam gudang persembunyian, Tuan Choi sengaja menyuruh Ajun dan Leon untuk memperlihatkan bagaimana mereka melakukan proses interogasi kepada Hyunju agar dia sadar betapa nyata apa yang sedang mereka kerjakan. Dan sampai di sini pun, anak buah Nice Guy tetap bungkam meskipun diamplas kulitnya sampai akhirnya Tuan Choi datang dan diperlihatkan bukan hanya kemampuan bertarung, dia juga sangat hebat dalam memanipulasi orang lain dengan mengancamnya akan kenyataan yang berada di depannya sekaligus memberikan harapan untuk menyembunyikannya ke luar negeri. 얻는 법도 알고. 내가 왜 죽어! 너 지금 정신 못 차리면 진짜 죽어! 내가 아는 분들이 있어. Alhasil dengan tawaran itu,
Anggota sindikat Nice Guy akhirnya goyah dan menceritakan semua kejahatan yang dilakukan Nice Guy dan Smile Capital, mulai dari bisnis hotel dengan keluarga Hong, berangkas berisi emas yang hanya diketahui oleh Baim dan Nice Guy sendiri, sampai kekuatan tempur dan anggota gangster yang mereka miliki. 호텔에 카지노 세우는 게 꿈이거든요. Tidak hanya itu, Nice Guy juga menyimpan rekaman skandal milik puluhan pejabat dan penguasa sebagai alat untuk memanfaatkan mereka, termasuk video milik Tuan Muda Hong yang digunakan untuk mengancamnya. Hal itulah yang membuat selama ini dia sulit tersentuh karena semua data rahasia orang-orang besar tersebut disimpan oleh Nice Guy di dalam berangkas canggih yang hanya bisa dibuka menggunakan nadi dari tangannya. Bahkan dia juga memiliki kendali melalui HP-nya untuk membakar seluruh isi berangkas tersebut kapan saja jika merasa terancam, sehingga semua bukti tersebut bisa langsung lenyap dalam sekejap. 침실 안쪽에 있는 작은 금고에 하드를 보관합니다. 서로 몇 번이나 목숨을 구해줬다고 들었습니다. 경찰이 압수하면 증거죠. Dengan berbekal info tersebut, mereka lalu kembali menyusun strategi untuk menyerang Nice Guy, yaitu dengan mengambil semua rekaman bukti kejahatan yang dia miliki untuk mengancam para pejabat dan pengusaha besar agar tetap berada di bawah kendalinya. 하드를 찾아내자. 김명일은 끝난다. Dan setelah bertahun-tahun berpisah, di sini Ajun baru mengetahui kalau Leon sekarang sudah memiliki istri dan bahkan akan menjadi seorang ayah. Di mana ternyata hal itu sengaja disembunyikan sejak awal karena Leon tahu Ajun pasti akan melarangnya ikut terlibat dalam misi berbahaya tersebut. Mendengar hal itu, Ajun pun langsung menyuruh Leon pulang terlebih dahulu menemui istrinya, sementara dia akan membereskan masalah Gunwoo dan yang lainnya. 기다리는 동안 카메라 더 피게. Sementara itu, di sisi lain, karena tidak kunjung mendapatkan petunjuk tentang pelaku yang telah melukai kedua anak buahnya, Nice Guy lalu kembali mendatangi Tuan Muda Hong dan memaksanya untuk meminta bantuan sepupunya yang merupakan petinggi polisi untuk melacak keberadaan salah satu anak buahnya yang diculik, di mana dia mengancam akan menyebarkan video skandal milik Tuan Muda Hong jika permintaannya tidak dipenuhi. 지금 10시다. 5시간 줄게. Meskipun harus lembur memeriksa satu persatu CCTV jalanan, petinggi polisi itu akhirnya berhasil melacak lokasi tempat anak buahnya disekap. Meskipun tempat tersebut sudah kosong dan hanya menyisakan bekas air garam yang digunakan untuk menyiksa anak buahnya, sialnya di sini mereka berhasil menemukan identitas milik Leon lengkap beserta alamatnya, di mana dia pun bergegas memulai operasi pembersihan dimulai dengan Leon. 최 사장이 목발을 딛나 보다. 흥분해서 막 죽이고 그러지 마라. 물어볼 거 있으니까. Menyadari ada orang misterius yang mendatangi apartemennya, Leon menyuruh istrinya untuk bersembunyi dan segera menghubungi polisi, sementara dia akan berusaha mengamankan pintu dan jendela dengan peralatan seadanya. Namun, semua itu sudah terlambat karena anak buah Nice Guy dengan cepat berhasil menerobos masuk ke dalam apartemen tersebut. Dalam kondisi yang sudah babak belur, Nice Guy mengancam akan menghabisi istri Leon jika dia tidak memberitahu tempat tinggal Ajun dan juga Tuan Choi. Karena nggak ada pilihan lain, dia pun terpaksa memberikan informasi itu demi keselamatan istrinya, dan meskipun sudah menuruti permintaan tersebut, pada akhirnya Nice Guy tetap menghabisi Leon dan juga istrinya. Kembali ke kediaman Tuan Choi. Di sini suasana masih terlihat tenang dan adem ayem karena mereka belum mengetahui kejadian yang menimpa Leon. Bahkan Tuan Choi sempat menyuruh Gunwoo dan Hyunju mengantar ibunya Gunwoo ke panti asuhan untuk mengungsikannya sementara waktu, sekaligus agar dia bisa membantu merawat anak-anak di sana. Di sisi lain, Ajun yang membuka restoran seperti hari-hari biasanya, dia langsung dikejutkan dengan kedatangan Nice Guy yang berhasil menemukan keberadaannya. Di sini, kemarahannya pun semakin memuncak setelah mengetahui kalau Leon bersama istrinya yang sedang hamil telah dihabisi tanpa ampun. 죽였어.
Sebenarnya, Ajun memiliki peluang besar menang jika pertarungan tersebut menggunakan pisau mengingat itu adalah keahlian utamanya. Namun kemampuannya seolah menjadi sia-sia karena Nice Guy telah mempersiapkan semuanya dengan sangat licik, termasuk rompi besi dan sepatu yang dilengkapi dengan pisau. Dan meskipun sempat melawan, pada akhirnya dia tetap harus menghadapi akhir yang tragis dalam pertarungan tersebut. Setelah dua anak buah Tuan Choi berhasil dihabisi, rombongan Nice Guy akhirnya tiba di kediaman Tuan Choi dan karena hanya ada Wu Jin dan Tuan Choi di rumah itu, mereka dengan mudah menerobos masuk, bahkan Wu Jin yang tidak siap harus montang-manting menghadapi pemimpin gangster antek-antek Nice Guy seorang diri. Begitu juga dengan Tuan Choi yang sudah tidak sekuat dulu hanya bisa menyaksikan situasi tersebut tanpa banyak yang bisa dia lakukan. Sampai di titik ini, Wu Jin masih tetap berusaha melawan sebisanya. Namun karena jumlah lawan yang terlalu banyak, dia pun mulai kecapean setelah menahan serangan brutal yang bertubi-tubi hingga akhirnya dia tumbang ketika pemimpin gangster anak buah Nice Guy berhasil melukainya dengan pisau. Sementara itu, kondisi yang sama juga dialami oleh Tuan Choi di mana senjata yang dia gunakan tidak cukup membantu untuk menghadapi puluhan anak buah Nice Guy. Sampai akhirnya Baim datang dan membanting orang tua itu dengan sangat brutal persis seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dalam keadaan sekarat itulah, Nice Guy datang dan langsung menghabisi mantan bosnya menggunakan pisau yang dulu dipakai Tuan Choi untuk melukai wajahnya 20 tahun silam seolah menjadi simbol balas dendamnya. Tidak hanya itu, Nice Guy juga mengambil seluruh harta milik Tuan Choi yang selama ini dia incar sebelum akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah tersebut. Setelah kembali dari panti asuhan, Gunwoo dan Hyunju dibuat mak pelenggong saat melihat rumah Tuan Choi sudah dilalap api di mana dia langsung bergegas masuk untuk berusaha menyelamatkan Wu Jin yang ternyata masih hidup. Sementara di sisi lain, Hyunju harus menerima kenyataan pahit, konsekuensi dari resiko tindakan mereka di mana Tuan Choi harus tewas dalam insiden tersebut. Kejadian itu otomatis menjadi pukulan yang sangat berat bagi Hyunju mengingat Tuan Choi adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Terlebih lagi, Tuan Choi sebelumnya sempat berjanji akan mengajaknya pergi menikmati hidup dengan tenang. Namun karena semua harapan itu sekarang sudah sirna, Hyunju pun memutuskan untuk pergi sendirian dan meninggalkan semuanya termasuk Gunwoo dan Wu Jin. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, setelah Wu Jin dipastikan selamat dan pulih sempurna dari luka seriusnya, dia bersama Gunwoo dirawat oleh asisten Tuan Choi di pengasingan di mana mereka menghabiskan waktu mereka untuk latihan dengan sangat keras demi memulihkan kekuatan mereka seperti dulu. Di sela-sela latihan, asisten Tuan Choi sempat mewanti-wanti agar mereka tidak kembali terlibat urusan Nice Guy karena resikonya terlalu besar. Namun seperti pemuda pada umumnya, Gunwoo tetap bersikeras dan meyakini kalau dia bersama Wu Jin yang sekarang sudah mampu melawan Nice Guy dan para anak buahnya. 사장님이랑 아저씨들이 가르쳐준 걸 쓰면 Menyadari tekad mereka yang tidak akan bisa dibendung, asisten Tuan Choi akhirnya memberikan dana darurat terakhir peninggalan Tuan Choi sebagai bekal jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat menghadapi Nice Guy. Tidak hanya itu, beliau juga menyarankan Gunwoo dan Wu Jin untuk pergi ke kota dan menemui cucunya yang bernama Dami agar mereka bisa tinggal sementara di sana sembari menyusun rencana.
Pertama-tama, rencana Gunwoo dan Woojin adalah mencari dukungan dari para rentenir yang pernah menjadi korban penipuan Nice Guy. Namun sayangnya, sebagian besar dari mereka memilih untuk mengikhlaskan uang yang hilang karena terlalu takut akan resikonya. Alhamdulillahnya, masih ada satu orang yang bersedia membantu, yaitu seniornya Woojin setelah mengetahui kalau Tuan Choi telah dibunuh. Ditambah lagi, dia juga baru saja kena tipu oleh Smile Capital yang menjanjikan investasi berbunga tinggi. 사장님이 왜 죽냐? Selanjutnya, Gunwoo dan Woojin lalu mulai membuntuti sindikat Smile Capital yang masih beroperasi menipu para tunawisma dan menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan dua petinju tersebut. Para anggota sindikat itu akhirnya menyerah dan dengan sukarela memberikan informasi mengenai bisnis Nice Guy. 스마일 캐피탈 어떻냐고. 요즘에는 장애인 시설 돌아다니면서 민증 줍고 있습니다. Dari pengakuannya, akhirnya diketahui kalau konflik antara Nice Guy dan Tuan Muda Hong masih terus berlangsung karena perusahaan keluarga Hong belum menyetujui rencana pembangunan kasino yang diinginkan Nice Guy. 새끼랑 시비가 붙어가지고 팔목을 부러뜨렸단 말이죠. 아무 일 없다는 듯이 지나갔대요. 자고로. Menyadari fakta tersebut, Gunwoo dan Woojin kemudian mencari cara untuk menemui Tuan Muda Hong dan mengajaknya bekerja sama melawan Nice Guy dengan menawarkan bantuan untuk melenyapkan video skandal yang selama ini digunakannya sebagai ancaman. Karena tidak memiliki banyak pilihan sementara reputasinya dipertaruhkan, Tuan Muda Hong pun akhirnya sepakat bekerja sama dengan mereka untuk menjatuhkan Nice Guy. 저는 원래 술을 안 마십니다. 아 이제 좋네. Sampai di sini, Gunwoo dan Woojin lalu memberikan informasi tentang berangkas berisi bukti yang bisa diakses melalui HP milik Nice Guy. Dan dengan bantuan sepupunya, mereka pun langsung membuat rencana dengan melakukan pertemuan bersama Nice Guy di sebuah gedung yang telah dipersiapkan sebelumnya, mulai dari scan barcode, transmitter penghilang sinyal, dan layanan wifi gedung yang bisa meretas HP-nya. Semuanya sudah diatur dengan rapi dengan skenario berlapis untuk membuatnya lengah. Tujuan utama mereka adalah meretas HP milik Nice Guy untuk menghapus seluruh video skandal para pejabat dan pengusaha yang selama ini dia gunakan sebagai alat kendali. Dan berkat rencana yang sangat matang dan bantuan tim cyber kepolisian, mereka akhirnya berhasil membobol sistem keamanan HP dan mengaktifkan penghancuran isi berangkas milik Nice Guy. 자료부터 보겠습니다. Dengan hancurnya seluruh bukti tersebut, Tuan Muda Hong akhirnya terbebas dari ancaman Nice Guy dan sebagai bentuk apresiasi, dia juga memberikan penghargaan kepada Gunwoo dan Woojin yang membuat kepercayaan mulai terjalin di antara mereka. Bahkan Tuan Muda Hong menawarkan operasi laser untuk menghilangkan bekas luka di wajah Gunwoo. Namun dia justru menolaknya karena baginya luka tersebut menjadi pengingat perjalanan hidupnya yang mempertemukannya dengan banyak orang-orang hebat. 곧 보자. 네 형, 감사합니다. Sementara itu, Nice Guy yang mengetahui isi berangkas yang berisi bukti kejahatan para pejabat telah hancur tentu saja murka. Namun ternyata dia masih memiliki kartu lain, yaitu mata-mata di dalam kepolisian, di mana dia segera menghubunginya dan menyuruhnya untuk mencari tahu siapa pihak yang sedang mengincarnya. 돈 3배로 준다. 야근 중입니다. Tidak butuh waktu lama, orang dalam di kepolisian tersebut langsung berhasil mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, bahkan menemukan titik lokasi persembunyian asisten Tuan Choi yang diketahui tinggal di sebuah kabupaten kecil. Dan ternyata, Nice Guy juga menyimpan cadangan beberapa video skandal para pejabat termasuk milik Tuan Muda Hong, yang berarti ancamannya belum benar-benar berakhir dan hanya menunggu waktu untuk dia bisa kembali menekan mereka. 지금 그냥 가만히 있는 게 좋아. Keesokan harinya, setelah menelusuri informasi dari warung Madura hingga penjual seblak, para gangster Smile Capital akhirnya berhasil menemukan lokasi rumah asisten Tuan Choi, di mana mereka langsung bergerak untuk menangkap pria tersebut dan dijadikan sandera. 선생님들이 마스크를 쓰고 다니셔서 잘 Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Gunwoo yang dibuat syok ketika menerima WA dari Baim yang mengirimkan foto kondisi asisten Tuan Choi dalam kondisi babak belur, di mana dia memaksa Gunwoo untuk menemuinya di sebuah gedung terbengkalai kalau ingin menyelamatkannya.
빨리 가자. 시간 없다. Di momen ini, mereka mendapat bantuan dari Dami yang marah besar ketika mengetahui kakeknya telah dilibatkan dan perlu diketahui, meskipun cewek dan terlihat cupu, dia adalah seorang atlet panahan tingkat kelurahan dengan kemampuan yang cukup mumpuni sehingga bantuannya akan menjadi faktor X yang menentukan kemenangan. Tidak hanya bertiga, senior mereka juga akan ikut membantu meskipun sedang dalam masa pemulihan. 이 선배 가기 전까지 절대 들어가지 마라. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berpencar menjadi dua kelompok di mana Gunwoo dan Woojin masuk melalui pintu utama sementara si senior bersama Dami mengambil posisi di lantai atas untuk menjadi sniper mereka. Dan tanpa basa-basi, akhirnya geger geden pun dimulai. Di sini, sembari Gunwoo dan Woojin melawan para anggota gangster tersebut, dari atas, Dami juga menunjukkan kemampuan memanahnya yang tidak bisa dianggap remeh. Setiap anak panah yang dilepaskannya mampu memberikan tekanan dari jarak jauh sehingga membuat para gangster itu berpikir dua kali. Sementara itu, situasi berbeda justru dialami oleh si senior yang harus menghadapi ketua dari para gerombolan gangster tersebut yang mulai mengincar Dami, di mana dia juga merupakan seorang mantan atlet lari dari kenyataan. Untungnya, Woojin datang tepat waktu dan langsung mengambil alih pertarungan tersebut dan setelah sebelumnya kalah telak, sekarang dia berhasil dengan mudah mengalahkan mantan atlet MMA tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan juga pertarungan rematch antara Gunwoo dan Baim dan jika sebelumnya pukulan Gunwoo seperti tidak mempan melawan tubuh gempal Baim, kali ini Baim bisa dibuat tidak berdaya di mana Gunwoo bisa mendominasi pertarungan. Sampai di sini setelah menginterogasi pimpinan gangster tersebut dengan mengancam akan menganu-anunya, dia pun langsung goyah dan mengatakan kalau asisten Tuan Choi berada di sebuah peternakan ikan lele di sebuah kampung di Blitar. Mendengar hal itu, Gunwoo bersama Woojin dan Dami langsung menuju ke sana di mana mereka juga meminta bantuan kepolisian agar bisa membantu melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Namun sialnya, kepala polisi belum menyadari bahwa salah satu bawahannya adalah orang dalam Nice Guy sehingga dia pun langsung membocorkan info tersebut sehingga Nice Guy langsung menyuruh semua anak buahnya mengosongkan lokasi sebelum polisi tiba. 경찰들 떴다. Dan benar saja sesampainya di lokasi, mereka mendapati tempat itu sudah kosong tanpa ada tanda-tanda keberadaan Sandra maupun anak buah Nice Guy. Di mana kondisi itu langsung menimbulkan kecurigaan kuat dari pihak kepolisian karena mustahil target mereka bisa menghilang secepat itu tanpa mengetahui rencana penggerebekan. Dari situ, kepolisian mulai menyadari kalau informasi operasi penggerebekan kemungkinan telah bocor dari dalam. Karena belum menemukan titik terang, Gunwoo dan Woojin akhirnya kembali menemui Baim yang masih mereka tahan di mana mereka memaksanya untuk mengungkap lokasi penyanderaan sekaligus tempat penyimpanan emas milik Nice Guy. Namun alih-alih membocorkan informasi tersebut, dia justru nekat melukai dirinya dengan menganu lidahnya sendiri yang mana hal itu membuat Gunwoo tidak punya pilihan lain selain memanggil ambulan untuk menyelamatkannya karena hanya dia yang mengetahui lokasi berangkas emas selain Nice Guy itu sendiri. Tidak cukup sampai di situ, setelah Nice Guy mendapatkan nama-nama polisi yang mengincarnya, keesokan harinya, situasi kembali kacau ketika kepala polisi hampir saja tewas setelah meminum kopi yang telah diberi racun. Beruntung dia masih bisa menyelamatkan diri dengan mengambil tindakan darurat dan di sisi lain, kondisi yang lebih mengenaskan juga dialami oleh dua anak buahnya. Bahkan Tuan Muda Hong sendiri juga dibuat makdek setelah mengetahui jika video anunya ternyata masih memiliki salinan. Sampai di sini, Nice Guy kembali memberikan peringatan keras kepada Gunwoo dan Woojin agar tidak bermain-main dengannya jika masih ingin menyelamatkan asisten Tuan Choi, di mana dia secara tegas menyuruh mereka untuk datang kembali ke tempat peternakan ikan sebelumnya tanpa melibatkan kepolisian. 그리고 너 다시 기어 나오면 내가 네 엄마 죽인다고 얘기했지. Malam harinya,
Tidak ada pilihan lain, Gunwoo bersama Woojin dan Dami langsung bergegas menuju ke lokasi untuk menyelamatkan asisten Tuan Choi dan sama seperti sebelumnya, mereka menyuruh Dami berjaga di luar sebagai faktor kejutan sementara mereka akan masuk untuk melawan Nice Guy dan anak buahnya secara terang-terangan. Melawan puluhan orang sekaligus, Gunwoo dan Woojin dipaksa harus kembali mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dan hasilnya, mereka berhasil membuat para anak buah Nice Guy tumbang di depan bosnya sendiri. Hal itu pun otomatis membuat posisi Nice Guy tertekan hingga akhirnya dia berniat menghabisi asisten Tuan Choi jika mereka tidak menghentikan perlawanan. Saat itulah, Dami yang kali ini bisa dengan jelas melihat sasarannya lalu melesatkan anak panahnya yang sialnya agak meleset mengenai lengan Nice Guy. Dan meskipun begitu, hal itu sudah cukup untuk membuat Nice Guy kena mental dan memutuskan untuk mundur saat itu juga. Sampai di sini meskipun Gunwoo dan yang lainnya gagal menghabisi Nice Guy, paling tidak mereka berhasil menyelamatkan asisten Tuan Choi. Di mana mereka pun segera melaporkan kejadian itu ke kepala polisi sampai akhirnya semua kaki tangan Nice Guy dan Smile Capital yang terlibat kejahatan bisa ditangkap, termasuk orang dalamnya di kepolisian. 여기 압수수색 영장이고요. 김재민 씨, 당신을 살인. Tidak berhenti di situ, sebelum benar-benar mendapatkan Nice Guy, Gunwoo dan Woojin lalu menghubungi mantan anggota sindikat Smile Capital yang sebelumnya membocorkan info tentang Nice Guy. Namun mengingat dia telah buron dan menganggur selama 6 bulan dalam pelarian, kerjasama itu tidak gratis di mana orang itu meminta imbalan senilai 10 miliar rupiah. Nah, di sini karena Tuan Muda Hong juga masih belum merasa tenang karena Nice Guy masih menyimpan salinan video anunya, Gunwoo lalu kembali meminta bantuannya untuk membayar informan tersebut. 약속 지켜. Ternyata sejak awal, Nice Guy bersama Baim telah merancang rencana pelarian andai skenario mereka gagal, di mana mereka menyelundupkan seluruh emas hasil kejahatannya ke dalam kontainer agar tidak terdeteksi dan melarikan diri ke luar negeri ke Madura untuk memulai kembali bisnis mereka di sana. Bukan itu saja, mantan sindikat tersebut juga memberikan nomor peti kemas dan kontak salah satu kru kapal agar mereka bisa menyusup ke kapal itu. Dan tidak berselang lama, Gunwoo langsung bisa mendapatkan Nice Guy yang sedang sebat di atas kapal di mana pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sementara itu di dalam, Woojin juga harus menghadapi Baim yang membuatnya terpontang-panting, berkali-kali dia dibanting dengan kekuatan yang brutal. Namun perlu diketahui setelah 5 bulan berlatih dalam pengasingan, bukan hanya fisiknya yang berkembang jauh lebih kuat, namun juga mentalnya di mana dia tetap tidak menyerah dan bahkan mampu membalikan keadaan dan melancarkan serangan bertubi-tubi yang membuat Baim tumbang. Kembali ke Gunwoo yang masih bertarung melawan Nice Guy. Di sini dia sempat terkena luka sobekan karena Nice Guy kembali menggunakan senjata yang diselipkan di sepatunya. Namun setelah selama ini dia berusaha untuk mendapatkan momen ini, pada akhirnya tetap saja stamina Nice Guy yang sudah paruh baya tidak berdaya ketika harus melawan anak muda yang penuh ambisi untuk menghabisinya sehingga dia pun harus tumbang di hadapan Gunwoo. Singkat cerita, Gunwoo dan Woojin akhirnya berhasil mendapatkan video skandal milik Tuan Muda Hong sekaligus mengamankan kembali emas milik Tuan Choi. Namun di sini meskipun melihat tumpukan emas yang diperkirakan bernilai 800 miliar rupiah, mereka sama sekali tidak tergiur dan justru meminta agar emas tersebut dikelola sesuai amanah mendiang Tuan Choi untuk kebaikan. 그래도 고민은 해볼게.
Mendengar hal itu, Tuan Muda Hong pun berniat akan mendirikan sebuah yayasan rumah sakit yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Bahkan dia siap menambahkan dana pribadi demi memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, dia juga memberikan masing-masing 2 batang emas kepada Gunwoo dan Woojin atas bantuan mereka dan film pun bersambung ke season 2. 일 마무리 잘해서 주는 보너스고